Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, Bapak, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mubarakah ini Allah kembali limpahkan kepada kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa disempurnakan nikmat-nikmat yang menjadi kebutuhan kita, berupa kita semuanya masih diberikan oleh Allah pertolongan-pertolongan di dalam meraih nikmat ini. Sekiranya kita dibiarkan oleh Allah, sekiranya kita dilepaskan oleh Allah, maka pastilah kita menjadi orang-orang yang kehidupan kita termasuk golongannya orang-orang yang sengsara, termasuk golongannya orang-orang yang senantiasa jauh dari kenikmatan-kenikmatan. Hal yang demikian ini mengingatkan tentang makna pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hakikatnya jalan kita untuk mensyukuri ihsanullah, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di sepanjang hari, di pagi hari, di petang hari, untuk memahami hakikat kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Sebagaimana kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, berzikir di pagi hari, berzikir, berdoa di sore hari, mengingat kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wala taqilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah wahai Allah engkau biarkan diriku, engkau serahkan diriku pada diriku sendiri, tarfata ainin, sekalipun hanya sekejap mata. Ini menunjukkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak henti-hentinya kita membangun hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan inilah makna apa yang dinasihatkan, diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan kita senantiasa mendapatkan peringatan, mengingat Allah Azza wa Jalla. Tatmainnul qulub. Hati-hati kita semuanya senantiasa mendapatkan ketenangan. Dan inilah Allah Azza wa Jalla mendatangkan para rasul. Allah mendatangkan kitab-kitabnya. Allah mendatangkan din yang Allah Azza wa Jalla jaga. Semua pada puncaknya adalah untuk meraihkan kemenangan kita di dalam hidup yang tidak pernah berhenti semenjak kita diberikan oleh Allah hidayah, sampai semoga Allah menolong kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu adalah berawal dari nikmatul iman. Yang hakikat kenikmatan iman adalah nikmatul qalb. Hakikat dari semua pengajaran-pengajaran yang Allah ajarkan adalah untuk meraihkan kenikmatan yang ada di dalam hati kita. Kenikmatan yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah sejak Allah Azza wa Jalla mendatangkan wahyu kepada Rasulullah. Allah Azza wa Jalla berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam nasrah laka sadrak." Tidakkah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah hakikat buah yang menjadi barometer kita dengan agama ini, kita dengan hidayah ini, kita dengan Islam yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Apakah kita sudah meraih hakikat kenikmatan ini, apakah tidak? Jika kita semuanya selalu berdoa kepada Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Allah, berikan kepada kami di dunia kehidupan hasanah, dan berikan kepada kami kelak di akhirat juga kehidupan hasanah. Dan ketika kita juga senantiasa mengingatkan semua bentuk-bentuk permintaan kita, keselamatan kita, lebih-lebih lagi kemenangan-kemenangan kita dengan nikmat Islam, dengan nikmat hidayah. Dan manakala harapan-harapan kita, manakala cita-cita kita Allah Azza wa Jalla belum anugerahkan, Allah Azza wa Jalla belum berikan kepada kita, semua ini adalah kembali apakah kita sudah mendapatkan nikmat yang merupakan asal dari semua kebaikan, yaitu nikmat yang ada di dalam dada kita. Nikmat berupa kebahagiaan di hati kita, sehingga kita sudah bisa menjadi orang beriman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Hidupnya orang beriman itu sangat menakjubkan, sangat luar biasa. Di mana letak hidupnya orang beriman itu adalah mengagumkan. Dan itulah awal kemenangan orang-orang beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang-orang yang beriman semua adalah baik. Semua kehidupan yang dilalui orang beriman khairun, adalah kehidupan yang baik. Ini maknanya bukan berarti orang beriman ini hidupnya nyaman-nyaman. Bukan berarti orang beriman ini hidupnya tidak menimpa pergolakan-pergolakan hidup. Bukan berarti orang beriman hidupnya tidak menimpa fitnah-fitnah di dalam hidup.
Bahkan Allah Azza wa Jalla menerangkan tidak henti-hentinya orang beriman itu hidupnya tidak pernah putus dari fitnah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, la yaqdiyallahu qada'an illa kana khairan lah. Rasulullah menjelaskan di mana orang beriman itu tidak menimpa padanya satupun takdir, satupun kejadian yang menunjukkan orang beriman selalu menimpa kejadian-kejadian hidup yang itu qada dan qadar Allah. Namun kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menimpa satupun kejadian kepada orang beriman kecuali jadi kebaikan. Idza asabathu dharra, idza asabathu sarra fasyakara. Kalau menimpa pada orang beriman kelapangan, kalau menimpa orang beriman sarra, sedang ditakdirkan oleh Allah kehidupan dohirnya nyaman, diberikan beberapa kelapangan kehidupan dohir, maka hatinya bersyukur kepada Allah. Di mana letak kebaikannya? Kesenangannya yang dohir? Bukan. Di mana letak keindahannya orang beriman? Hidupnya yang tidak kekurangan makan? Bukan. Anak-anaknya yang diberikan oleh Allah ditakdirkan sehat? Bukan. Tapi Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syakara, ketika orang beriman itu punya kehidupan syukur kepada Allah. Dan ini menunjukkan kecerdasan hatinya orang beriman. Tidak memahami kebahagiaan adalah pada dohirnya hal-hal yang itu ditunjukkan oleh Allah kesenangan, tapi memahami kelapangan yang dohir itu dengan ilmu. Kemudian dia memahami itu adalah pemberian Allah. Dan dia memahami suatu ketika Allah juga bisa mencabut. Dan dia kemudian memahami harus kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dan ini adalah kebahagiaan hati. Demikian juga kata Rasulullah SAW, idza asabathu dharra, kalau ada kesulitan, dan ini mengisyaratkan kepada kita semua, hidupnya orang beriman ini ketika diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup yang tenang, hidup yang baik, ini diukur dari ketenangan hati, diukur dari kebaikan hati, bukan diukur dari urusan zahirnya dia yang hilang, atau diukur dari datangnya bencana yang menimpa dia secara zahir, bukan itu. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabara, maka dia bersabar. Sabar ini menunjukkan kecerdasan hatinya orang beriman, karena dia tahu hakikat madarat, hakikat bencana-bencana yang secara zahir terjadi. Itu adalah qadanya Allah. Itu adalah Allah yang berbuat, dan Allah mengendaki kebaikan dengan takdir buruknya. Kemudian orang beriman husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, baik sangka kepada Allah. Kemudian dia menahan diri, karena mereka semuanya memahami asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka dengan ini, tapi itu ternyata jadi kebaikan. Maka dia menahan diri. Dia ridha kepada apa yang Allah takdirkan, dan ini adalah kecerdasan hati semua. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali senantiasa bermuhasabah di dalam perjalanan kita menjadi orang beriman, baik secara pribadi, secara keluarga, secara masyarakat, bangsa dan negara. Ketika kebaikan yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada kita,
ketika kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan kepada kita, di mana kita adalah orang-orang yang masih belum banyak meraihnya, belum banyak mendapatkannya. Rasulullah SAW ketika berlindung dari kebaikan-kebaikan yang tidak pernah diberikan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW berdoa dengan berlindung diri kepada Allah, berlindung tentang dakwatun la yustajabu laha, dari permintaan-permintaan yang Allah belum kabulkan, Allah belum berikan. Ketika Rasulullah SAW berlindung dari kebaikan-kebaikan yang belum dikabulkan oleh Allah, maka Rasulullah memahami perlindungan ini didasarkan kepada sebab-sebab yang ada sebelumnya. Di antara sebab yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak tercapainya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, Rasulullah SAW mengawali berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita tahu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, nikmat ilmu, nikmat jasad atau nikmat hati? Nikmat hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Keberhasilan yang belum diberikan oleh Allah, kebaikan-kebaikan yang ditunda oleh Allah atau naudzubillah dicabut oleh Allah, berangkat dari kegagalan nikmat hati. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis ini, Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Inilah awal nikmat hati yang gagal, yang tidak berhasil pada seorang hamba, ilmu yang tidak bermanfaat. Ini awal dari kegagalan akhir, awal dari tidak berhasil kesudahan hidup kita. Kemudian Nabi berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Ini nikmat hati atau nikmat jasad? Nikmat hati. Dari kebahagiaan hati tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kegagalan ini membawa kepada kegagalan hati yang berikutnya, yaitu hati yang tidak bisa khusyuk, hati yang tidak punya kehidupan lain, lembut kepada penciptanya, kepada Allah Rabbul Alamin, tidak bisa mencintai Allah melebihi dari yang lain, tidak bisa takut kepada Allah dengan asyaddu khaufan. Dan kegagalan yang kedua ini membuahkan kegagalan lagi yang ketiga. Wa min nafsin la tasba', dari nafsu yang tidak bisa puas. Nafsu yang dia tidak bisa puas, di mana nafsu ini menjajah hati, di mana nafsu ini memimpin hati. Dan ini kegagalan hati lebih-lebih lagi. Dari hati gagal tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian hati gagal untuk menjadi raja, punya kehidupan hanya kepada Allah, khusyuk. Kemudian hati gagal menjadi tawanannya nafsu. Dari sini kemudian gagal hidup. Dakwatun la yustajabu laha. Kebaikan-kebaikan yang kita minta, doa-doa yang kita minta, padahal Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah Zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku senantiasa mengabulkan doa-doanya orang yang meminta kepadaku. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Di antara dalil yang kembali menjadi pelajaran bagi kita, baik secara mikro, secara kecil, lebih-lebih lagi secara besar, yang terkadang seringkali kita sebagai umat Islam menginginkan agar kehidupan umat Islam ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, agar kebaikan-kebaikannya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, agar umat Islam selalu senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah. Terlebih-lebih lagi di hari-hari di mana-mana kaum muslimin hari ini di dunia, mereka banyak mengalami kondisi yang mereka ini dihinakan oleh musuh-musuhnya. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang janjinya kepada orang beriman, dan adalah haknya Allah. Allah sudah menjanjikan, haqqan alaina, adalah haknya Allah Azza wa Jalla, nasrul mu'minin, untuk menolong orang yang beriman. Ini janji Allah Azza wa Jalla, menolong orang yang beriman. Ini perbuatan Allah atau perbuatan kita, Pak? Hah? Menolong orang beriman, ini yang berbuat siapa? Allah. Perbuatan Allah itu pakai kaidah kita atau pakai kaidahnya Allah? Pakai kaidahnya Allah. Maka sepantasnya kita memahami, kita harus memahami betul bahwasanya menolong itu adalah Allah yang berbuat. Sehingga tidak ada wilayah bagi kita untuk berbicara pertolongan kita nanti bentuknya kayak apa. Itu bukan wilayah kita. Apalagi kalau kemudian orang beriman merancang sendiri untuk menang. Itu sebuah kesalahan. Karena Allah sendiri sudah menerangkan, wa makaru wa makarallah, mereka membuat rencana, mereka membuat makar, wa makarullah, dan Allah juga membuat rencana. Wa makarullah wa makarallah, dan Allah juga membuat rencana. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat rencana. Dengan demikian orang beriman, mereka tidak sibuk membicarakan kemenangannya orang beriman, rencananya Allah orang beriman dimenangkan, bentuknya apa, bentuknya apa, bentuknya apa. Apalagi kalau kemudian orang beriman memahami kemenangan orang beriman itu dengan hal-hal yang sifatnya merusak kehidupan hati kita. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, lihatlah ketika Allah menolong para nabi-nabi Allah, menolong Nabi Nuh, menolong Nabi Musa, menolong Nabi Yusuf, menolong semua para nabi-nabi. Bukan hanya para nabi orang-orang soleh seperti Ashabul Kahfi. Apakah mereka tahu semua apa bentuk-bentuk pertolongan Allah? Apa mereka tahu? Gak ada yang tahu. Apa mereka merencanakan? Ashabul Kahfi merencanakan, nanti saya akan masuk gua baru kalian akan hancur. Akan begitu? Enggak. Apakah Musa di saat-saat mendekati laut dia tahu kalau Fir'aun nanti mau ditenggelamkan? Apakah dia tahu? Tidak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Lalu di mana wilayah kita? Wilayah kita adalah kembali apa yang tadi diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, agar
punya awal, punya asas, punya landasan, punya sebab-sebab yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi sebabnya? Kemenangan hati, ilmu yang nafi. Kemudian hati yang apa tadi? Hati yang khusyuk. Kemudian hati yang menjadi pemimpin tidak dijajah oleh nafsu kita. Ini perjuangan kita. Inilah makna ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Intan surullah." Jika kalian menolong Allah. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Maka kaum muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat salah satu ayat Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fatih. Ketika Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemenangan, tentang kebaikan, bahkan kemenangan besar-besaran dijanjikan oleh Allah. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba." Allah Azza wa Jalla berfirman, bagaimana kaidah Allah Azza wa Jalla menolong orang beriman. Dan Allah tidak menerangkan bentuk pertolongannya apa. Tapi Allah menerangkan kaidahnya. Bagaimana Allah menjelaskan? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridho. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah ridho 'anil mu'minin. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah ridho terhadap orang-orang beriman. Kemudian Allah menyebutkan perbuatan kehidupan orang beriman yang waktu itu disebut oleh Allah menjadi sebab keridhaan Allah Azza wa Jalla. Id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Tatkala mereka telah membaiat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, yaitu baiatur ridwan. Ketika para sahabat mereka sudah menyiapkan seluruh hidupnya untuk berjuang di jalan Allah dengan hati yang beriman, membaiat Rasulullah SAW di perjanjian atau di baiatur ridwan. Kemudian Allah menyebutkan, bukan cuma sekedar baiatnya yang dinilai, bukan cuma sekedar amalan zahirnya yang dinilai oleh Allah, tapi lihat, yang menjadi penilaian Allah bukan yang tadi disebutkan, tapi yang menjadi penilaian Allah Azza wa Jalla, fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah telah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada waktu perang Uhud, Rasulullah dan semua para sahabat menyiapkan diri secara zahir di jalan Allah enggak? Secara zahir. Pada waktu perang Uhud persiapannya jauh lebih besar daripada perang apa? Perang Badar. Rasulullah menata pasukan perang dengan luar biasa. Disiapkan pasukan pemanah. Ditata oleh Rasulullah SAW dengan peperangan yang luar biasa. Ini beliau. Beda dengan perang Badar, gak punya modal perang. Sama, lebih-lebih lagi ketika ayat ini. Walaupun perang Badar tidak punya modal perang, itu pun akhirnya juga berperang apa tidak? Berperang. Dan lebih-lebih lagi terkait dengan ayat ini. Ayat yang Allah Azza wa Jalla menjanjikan kemenangan yang besar kepada Rasulullah SAW, yaitu fathan qariba, terbukanya kota Mekah yang dekat. Padahal Rasulullah SAW sudah mempersiapkan semua kemenangan.
Dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah ini bahkan menang tanpa perang. Kalau orang Jawa bilang menang tanpa tanding. Jadi menang tidak perang. Ini pada waktu Fathul Mekah. Terjadi pertumpahan darah tak? Waktu Fathul Mekah? Tidak. Apa yang menjadi landasan? Allah menyebutkan fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada di hatinya mereka para sahabat. Ini yang menjadi landasan. Ini yang menjadi kaidah. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang di hati mereka. Dan lihat pada waktu perang Uhud, Allah tahu enggak apa yang ada di hati mereka? Hah? Allah tahu enggak apa yang ada di hati mereka? Tahu. Ngapain? Terfitnah dengan harta yang jatuh. Ya kan? Terfitnah dengan harta yang jatuh. Allah tahu enggak pada waktu perang Badar, hatinya para sahabat, hatinya Rasulullah? Allah tahu. Perbedaan yang dijadikan ukuran, dijadikan penilaian adalah fa'alima ma fi qulubihim. Kaum muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini dikomentari oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam kitab Syifaul Qulub, di mana beliau menerangkan terkait dengan ayat ini, wahahum ashabu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, lihat apa yang ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah mendatangkan ketenangan pada mereka. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjanjikan kemenangan pada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kata beliau, falamma alimallahu ma fi qulubi ashabi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Allah mengetahui apa yang ada di hatinya para sahabat. Ketika Allah mengetahui kemenangan hatinya para sahabat. Kemudian kata beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, anzalas sakinata alaihim. Allah datangkan ketenangan pada mereka. Asabahum fathan qariba. Allah siapkan pahala dengan terbukanya kota Mekah. Dalam riwayat yang lain, terbukanya Khaybar. Dibukakan oleh Allah kemenangan. Kemudian di dalam ayat ini juga, wa maghanima katsiratan. Allah datangkan harta rampasan perang yang banyak. Ini kullu hadza lamma alima Allahu minal khair alladzi fil qulub. Semua ini ketika Allah Azza wa Jalla telah melihat, mengetahui apa yang ada di hati hambanya. Kaum muslimin Bapak Ibu, mari kita lihat. Hari-hari kita banyak ditunjukkan oleh Allah fenomena ini. Coba lihat contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Kadang persoalan sepele. Ya, kita naruh barang, cari nggak ketemu-ketemu. Anaknya, kamu tadi yang di sini kok sudah dimarahi. Istrinya, mungkin kamu yang bawa tadi lupa, sudah dimarahi. Dia sudah ngomong cari sana, cari sini. Ini potensi dohir atau potensi hati, Pak? Dohir atau hati? Marah sana, marah sini. Dohir atau hati ini? Dohir. Kerahkan semua anaknya. Ayo, barangnya bapak dicari semua, anak-anak kita kerahkan. Enggak ketemu-ketemu. Habis itu sudahlah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang barangku ya nanti kembali, kalau enggak ya sudah, mudah-mudahan jadi amal jariah. Baru duduk-duduk, loh kok di sini?
Berapa banyak kejadian-kejadian itu kita rasakan dalam hidup. Dan itu isyarat makna dari apa yang Allah jawab. Kenapa? Begitu ada kehidupan hati yang betul dengan Allah Subhanahu wa taala, terbuka. Begitu ada kehidupan hati yang betul kepada Allah, terbuka. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Makna dari semua kemenangan hati ini adalah kembali kepada makna tauhid. Makna membangun akidah, makna membangun iman yang dibangun dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana ulama kita menasihatkan, kullama kanal insan aktsara tauhidan lillah wa aktsara ma'rifatan bi asma'ihi wa sifatihi wa naqa hadha tauhid mimma yudaduhu aw yunqisuhu kana sadruhu awsa'u wa aishuhu ahna'a. Apa kata para ulama kita? Setiap kali seorang manusia tauhid yang ada di dalam hatinya lebih banyak, dia bangun lebih kuat. Setiap kali pengajaran, kenikmatan iman, kenikmatan tauhid ditumbuhkan, dibangun lebih banyak. Setiap kali mengenalnya seorang hamba kepada Allah dengan nama-namanya, pelajari nama-nama Allah dan itu lebih banyak, mengenal sifat-sifat Allah dia lebih banyak, dan dia menjaga tauhid ini, hatinya dijaga keimanannya dari hal-hal yang merusak, dari hal-hal yang membatalkan, maka di saat itulah sudah terjadi kemenangan di hati. Kana sadruhu awsa, hatinya saja sudah lapang. Kemudian wa aishuhu ahna'a, dan hidupnya pun sudah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Ini awal. Yang dari sana kebutuhan dia kepada Allah tidak pernah putus. Dan akhirnya hati tidak menuju kepada makhluk, bersandar kepada makhluk, sampai pun bersandar kepada perbuatan sendiri. Inilah iman. Bahkan sebagian ulama kita ketika menerangkan hikmah-hikmah kemenangannya Rasulullah SAW pada waktu perang Badar, itu murni kemenangan hati. Allah merencanakan, Rasulullah ditakdirkan, disiapkan perang Badar, tidak ada modal. Tidak ada modal. Berangkat, kalau tidak salah hanya dengan 2 ekor kuda atau 1 ekor kuda. Yang paling banyak berjalan kaki. Itu pun maksudnya Rasulullah karena ingin mengambil sebagian hartanya Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan berdagang ke Syam, dan karena para sahabat hidup sudah kekurangan, hidup kemiskinan, harta-hartanya diambil semua orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah, dan mereka ingin mengambil harta mereka dengan cara mengambil perdagangannya Abu Sufyan. Tetapi Allah merencanakan lain. Allah mentakdirkan rencana Allah, Rasulullah SAW harus bertemu dengan Abu Jahal. Sampai diterangkan sebagian ulama, sebenarnya hatinya Rasulullah menginginkan untuk mengejar Abu Sufyan. Tapi Allah menyuruh Rasulullah untuk bertemu dengan Abu Jahal. Sehingga di saat itu potensi zahir semakin habis. Tidak ada lagi harapan Rasulullah SAW. Maka apa Nabi? Berbicara iman semua. Sahabat ditanya. Rasulullah SAW ketika menunggu pembicaraan sahabat, Abu Bakar datang, Umar datang, Utsman datang, Ali datang, Rasulullah diam. Kenapa? Bisa jadi ada terjadi masalah di dalam hati. Kalau Abu Bakar siap perang, masih ada logika. Kalau Umar siap perang, masih ada logika.
Kalau Utsman siap perang masih ada logika. Karena mereka dulu orang Mekah yang diusir. Kalau kemudian dihadapkan dengan musuhnya, kira-kira siap nggak? Siap, wong dulunya diusir. Dan ini bisa jadi hatinya bukan karena lillah. Maka Rasulullah pun tidak memberi komentar apa-apa. Abu Bakar datang dibiarin, Umar datang dibiarin, sampai datang orang Ansar yang tidak pernah punya masalah dengan siapa? Dengan orang musyrikin Quraisy. Sehingga orang Ansar mengatakan, apakah kami ya Rasulullah yang kau maksudkan? Maka Rasulullah bilang, na'am. Maka orang Ansar kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, amantu. Kita sudah beriman kepada Allah. Dan kita sudah berjanji. Kita sudah bersumpah setia dengan menjaga iman kita, membela engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang engkau perintahkan kami apa? Engkau perintahkan kami, kuda-kuda kami ke laut, saya bawa ke laut. Engkau perintahkan kuda-kuda kami berada di tengah-tengah pasukan musyrik, saya bawa ke sana. Ini menunjukkan kehidupan hati yang utuh. Kita tidak akan mengatakan seperti Bani Israel berkata kepada Musa, berangkatlah kamu dengan Tuhanmu, saya di sini. Kita tidak akan mengatakan seperti itu. Maka wajah Rasulullah langsung cerah. Dan ini semua adalah ujian-ujian iman. Di mana hatinya para sahabat? Masih ada kerusakan-kerusakan iman atau tidak? Maka Rasulullah pun berdoa. Dan ini menunjukkan kebutuhan besar kepada Allah. Sampai Rasulullah berdoa tidak pernah berhenti mendesak kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu doa yang menunjukkan seorang hamba asyaddu hajah, sangat butuh kepada Allah. Dan ini yang menjadi sebab Allah mencintai. Kalau ada seorang hamba meminta kepada Allah dengan permintaan yang baik dan dia mendesak permintaannya, Allah berkata kepada para malaikat, lihat itu hambaku. Dia meminta kepadaku dan terus sebentar lagi aku akan berikan apa yang dia minta. Kaum muslimin, ini kekuatan iman. Dan kita bisa melihat apa yang ditunjukkan di dalam ayat ini. Berbeda dengan ketika orang itu hati-hati mereka masih terganggu keimanannya. Dan ini menunjukkan iman yang tidak dibangun dengan ilmu yang nafi'. Kenapa orang musyrik pada waktu perang Badar yang jumlahnya banyak habis dikalahkan oleh Allah? Dan kenapa beberapa peperangan seperti kalau kita lihat pada waktu Rasulullah menaklukkan perang Persia, Umar bin Khattab, pasukannya berapa? Kekuatan Persia berapa? Sebagaimana Umar ketika mengomentari kemenangan itu, Umar mengatakan, nahnu ummatun a'azzanallah. Kita adalah umat yang dimuliakan oleh Allah bihadzal Islam. Dengan nikmat Islam, bukan dengan yang lain. Kekalahan-kekalahan yang terjadi adalah karena kegagalan hati. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mencontohkan di mana letak orang musyrik mereka ini dihancurkan oleh Allah, dikalahkan oleh orang-orang yang beriman. Allah menerangkan di dalam surat Ali Imran, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Allah timpakan di hatinya orang kafir, orang yang tidak beriman, ditimpakan hatinya ketakutan yang sangat, kengerian yang sangat. Kenapa mereka ditimpakan hatinya seperti ini? Kenapa mereka ditimpakan hatinya ketakutan yang sangat? Dan itu awal kehancuran dia. Kata Allah Azza wa Jalla, bima asyraku billah. Karena syirik-syirik, perbuatan-perbuatan syirik yang ada pada mereka. Syirik yang sudah merusak hati, merusak iman yang ada di dalam hati. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ternyata kemenangan yang dimaksudkan oleh Allah, kehancuran yang dimaksudkan oleh Allah adalah kembali kepada kemenangan yang ada di dalam hati manusia. Kaum muslimin
Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita kembali mengambil sebuah nasihat yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika beliau mensyarah kitabnya Al-Alamah Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu kitab Manhajul Haq, membangun iman. Yang dimaksudkan sebagaimana tadi para ulama menjelaskan, membuahkan kemenangan-kemenangan ini tadi, itu bukan membangun iman yang global, bukan membangun imannya ammatun nas, bukan dengan cara kita beriman dengan imannya keumuman manusia. Maka disebutkan oleh beliau tentang nikmat hidayah, nikmat jalan ilmu, jalan hidayah. Beliau menerangkan terkait dengan nikmat ini, bahwasanya nikmat hidayah itu ada dua nikmat hidayah. Nikmat ilmu yang membangun kehidupan iman, itu ada dua nikmat ilmu, nikmat hidayah. Yang pertama hidayatun mujmalah, nikmat hidayah, nikmat ilmu yang global. Kemudian yang kedua, dan nikmat ini, nikmat ilmu yang global ini hasilatun lil mu'min. Setiap orang yang sudah beriman pasti punya nikmat ini. Begitu kita sudah beriman, apapun iman kita mendapatkan nikmat iman ini. Tapi Bapak Ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, nikmat iman ini bukan nikmat iman yang menjadi sebab fa'alima ma fi qulubihim. Hari ini insya Allah kita orang beriman semua. Kenapa masih banyak Allah belum menolong kita? Apakah kita tidak punya iman? Hah? Punya enggak Bapak? Punya. Tapi kalau kita kembali memahami, kemungkinan besar iman kita adalah iman yang ini tadi. Yang dimaksud fa'alima ma fi qulubihim itu bukan iman yang umum. Bukan iman yang dibangun dengan ilmu yang umum kebanyakan orang, bukan. Di mana caranya membangun iman? Ya sekedar begitu saja. Maka yang kedua diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, wa hidayatan mufassalah. Yang kedua adalah hidayah, adalah ilmu yang detail. Inilah ilmu iman yang menjadi penilaian Allah. Inilah ilmu iman yang menjadi penilaian Allah, fa'alima ma fi qulubihim. Beliau menerangkan wahiyya hidayatun ila ma'rifati tafasili ajza'il iman wal islam. Ilmu yang menjadi sebab kemenangan hati kita mendapatkan iman yang khusus, yang menjadi penilaian Allah fa'alima ma fi qulubihim, adalah ilmu tentang ajza'ul iman, ilmu tentang ajza'ul Islam. Rinciannya iman itu ditekuni, rinciannya Islam itu ditekuni. Kitab-kitab para ulama yang berisi pengajaran iman dipelajari, dipahami, dimasukkan di dalam hati. Ayat demi ayat terus dimasukkan. Ini yang menjadi penilaian fa'alima ma fi qulubihim. Bukan iman umum. Kalau iman umum, kita semuanya punya iman umum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat-saat ditolong oleh Allah, yang menjadi barometer pasti iman yang ajza, iman detail. Ya. Iman yang dipenuhi, dibangun dengan ayat-ayat yang banyak. Dan beliau mengingatkan di dalam masalah ini, wa hadza yahtaju ilaihi kullu mu'minin lailan wa naharon. Iman detail ini bukan dibangun dengan cara mengambil ajaran iman
sepekan sekali. Enggak bisa. Bukan dibangun mengambil tuntunan iman sebulan sekali. Atau kalau pas lewat ada ngaji, kita ngaji. Bukan, enggak bisa begitu. Iman ini harus dibangun dengan berguru. Sebagaimana beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Hasan mengingatkan, yahtaju ilaihi kullu mu'minin lailan wa naharon. Iman ini dibutuhkan orang beriman terus-menerus di malamnya, di siangnya. Ini kenapa para sahabat mereka mempunyai seperti itu. Mereka tiap hari dididik Rasulullah SAW. Mereka belajar iman saja 10 tahun. Baru mereka meraih iman detail, iman ajza. Bukan cuma sekedar iman umum. Iman umum walaupun jumlahnya miliaran tidak menjadi wilayah Allah menolong. Tapi iman-iman yang seperti ini, iman yang mufassalah, itulah iman yang menjadi sebab Allah menolong orang beriman. Maka di sini Bapak Ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, menjadi nasihat, menjadi peringatan bagi kita semua yang kembali kepada apa yang tadi Allah Azza wa Jalla firmankan, intan surullah. Mari kita kembali menolong Allah, menolong agama Allah dengan membangun kaidah-kaidah iman kita. Kita duduk dengan orang-orang yang telah difahamkan oleh Allah, mengajarkan kepada kita tentang iman, tentang ma'rifat kepada Allah, tentang tauhid. Terus setiap hari kita bangun. Pada akhirnya Allah akan merencanakan kemenangan yang baik. Tetapi kalau kita tidak punya wilayah seperti ini, kalau kita tidak punya wilayah kemenangan iman yang seperti ini, akan seperti ini dan akan jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di akhir dari faedah ini kita kembali mengambil nasihat apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di akhir kitab beliau, yaitu kitab Risalah At-Tabukiyah, Zadul Muhajir ila Rabbih. Di dalam nasihat yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim, beliau mengingatkan semua kembali kepada islahul qalb, islahul iman, perbaikan hati, perbaikan iman, sampai betul-betul hatinya orang beriman dinilai oleh Allah fa'alima ma fi qulubihim. Kata beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, man aslaha sariratahu aslakhallah alaniyatahu. Siapa yang dia terus-menerus memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslakhallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang dia terus memperbaiki apa yang menjadi urusan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki apa yang menjadi urusan dia dengan manusia lain. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, ini semoga faedah ini menjadi pembangkit bagi kita untuk mari kita menjadi orang-orang beriman yang hari-hari kita punya kehidupan untuk menumbuhkan iman kita, untuk belajar iman, untuk datang kepada orang-orang alim, untuk berburu, ambil kitab-kitab para ulama, ambil kitab-kitab para ulama sunnah tentang iman, tentang tauhid, tentang ma'rifat kepada Allah, tentang asma wa sifat. Hari-hari tekuni. Nanti akan lahir iman yang ada di hati kita, dan akan datang pertolongan yang min haitsu la yahtasib, yang tidak pernah disangka-sangka. Dan itulah hakikat Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan faedah ini menjadi nasihat bagi saya, bagi kaum muslimin semua, bagi kita semua, sehingga akhirnya kita ditolong oleh Allah mendapatkan hasanah kita di dunia, kemudian kita ditolong oleh Allah mendapatkan hasanah kita nanti di hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, insyaallah sampai di sini faidah dan mudzakarah ini, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan, dan kita akhiri majelis kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu